Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh keinsyafan, mari kita bersama-sama menjelajahi makna hidup ini dengan bimbingan dan petunjuk Sang Maha Kuasa. Mari kita sambut kehadiran channel Kang Darman Denesa sebagai teman perjalanan spiritual menuju kebaikan, dan mari kita bersama-sama memperkuat iman dan takwa dengan mempelajari dan menyimak apa yang disampaikan di dalam video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan saya begini, Bu ya. Badan ruhani ini dari proses psikologi selama hidup di dunia ini akan nampak dan mewujud, itu perjalanannya sangat panjang. Nah, bagaimana cara mengurainya? Proses perjalanan ruhani kita dari barja sampai pada titik puncaknya, kata Mula Sadra, al-harakatuz zahoriyah, gerak kesempurnaan, menemui Tuhannya. Wa illa rabbiha nadhiroh gitu. Jadi apapun yang kita simpan dalam hati, termasuk zikir-zikir kita, misalkan ya Rozak, itu akan membentuk badan ruhani di alam ruhani kelak nanti. Mungkin hanya itu, saya mohon pencerahan dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang kesombongan, dan kesombongan ini kali ini dilihat atau diintip dari sisi psikologi, dan sebenarnya memang psikologi sangat beriringan dengan hal-hal pengalaman ruhani. Dan kali ini kita akan dengarkan bagaimana penjelasan dari Buya Syakur tentang kesombongan dari sisi tinjauan psikologinya. Karena ternyata kesombongan juga dibawa sampai ke perjalanan akhirat. Begitu. Silakan Buya. Saya kira intinya bukan kesombongannya ya. Tetapi dari sisi yang lain saya memahaminya. Begini. Ini cerita panjang, saya to the point aja biar ibu-ibu juga paham. Ada pendapat yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu adalah mimpi. Dari badannya, dari jasad roh kita itu, namanya jasadur roh. Jadi kalau ada orang melihat roh, itu bukan rohnya, dia adalah jasadnya. Ya. Karena kita nanti di akhirat itu sekalipun sudah menjadi makhluk rohani, kita saling mengenal. Ini Imam Syafi'i, ini Kang Dona, kenal ya, jasad, karena dia berjasad gitu. Dan nanti pada intinya roh itu tetap kita tidak tahu. Wah, di penghujungnya kita akan dipaksa mengatakan tidak tahu. Ya, karena itu adalah kulli ruhun min amri rabbi, itu urusan Tuhan semuanya itu. Kalau meneliti boleh, tidak dilarang, boleh meneliti roh macam. Tetapi yang jelas sebelum kita bicara tentang surga dan neraka nanti di hari kiamat, yang disebut dengan jasad roh tadi, badan rohani itu, bahwa sebelum kita masuk di alam akhirat nanti menerima pembalasan surga dan neraka di dunia ini. Surga neraka sudah ada di dalam diri kita sendiri. Ada dalam diri kita sendiri. Dan pengadilan itu juga sudah terjadi di dalam hati kita sendiri. Jadi pengadilan Tuhan nanti hari kiamat ditimbang beratnya apa itu? Mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pemayamal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil sebesar atom pun akan kelihatan. Itu di akhirat. Di dunia sendiri itu bahwa setiap kita melakukan dosa, kita sudah disiksa dalam jasad kita ini. Setiap kita berbuat kebaikan-kebaikan, sebelum nanti kita masuk ke neraka, ke surga, kita sudah mendapatkan surga itu sendiri di dunia ini. Karena pengadilan itu sudah terjadi, dan setiap saat 24 jam ya pengadilan Tuhan berlangsung pada diri kita sendiri. Namanya Mahkamatul Dhamir. Mahkamatul Dhamir itu mahkamah hati nurani.
Kalau pengadilan negeri itu kerjanya lelet ya. Sampai sidang Jessica itu berapa? Sampai 38 kali sidang ya. Dan toh di akhirnya putusannya adalah tidak berdasarkan direct evidence, pakai circumstances evidence, berdasarkan keyakinan hakim ya pendidiknya itu ya. Ya. Karena tidak ada bukti si Jessica itu memasukkan racun ke kopi Vietnamnya Mirna ya, itu nggak ada, di CCTV nggak ada, hanya diduga ada tas yang menutupi gelasnya itu tidak ketahuan ya, tidak bisa dibuktikan. Oke. Dan kemudian kerja pengadilan negara, bukan di Indonesia, di mana saja negara di dunia ini, itu kan ribetnya kayak apa proses. Mungkin Pak Dik nanti bisa ikut menambahkan nanti setelah saya itu. Ya, cari alat bukti, saksi ahli, keterangan, pembelaan, sumpah, wah segala macam semuanya itu. Ya, ada dewan juri, ada segala macam, nanti ada naik banding, ada kasasi, aduh wah macam-macam lah itu. Ribet banget deh. Sekalipun ribetnya, prosedurnya begitu panjangnya, tidak dapat dipastikan putusannya adil. Akan banyak orang bandit-bandit yang pandai mencari alibi. Betul nggak Pak Dik? Lepas dari hukuman, dia pernah lihat. Habis bunuh orang, ya, dia calling temannya 4 orang, ya, bahwa tolong catat jam sekian hari ini bulan ini saya main gaple sama kamu. Kasih yang 1 miliaran dah. Dia tertuduh tangan. Saya tidak ada di tempat itu. Waktu terjadi peristiwa itu, saya berada di Surabaya. Saya main gaple. Dengan siapa? Anu panggil. Saksi bersumpah iya. Betul. Selesai. Tidak mungkin orang di Surabaya bisa membunuh di Jakarta pada detik yang sama. Selesai. Ini salah satu alibi aja. Makanya teori-teori Agatha Christie gitu. Ketika seorang penjahat itu bisa ngerampok supaya dia bisa manipulasi, tidak bisa tertangkap. Tahu nggak sembunyinya di mana? Di kantor polisi. Ajak gue sama polisi, ya masuk diselkan, ya udah selamat. Mau cari di mana? Itu banyak lah, saya lebih paham begitu. Akan tetapi di dalam diri kita sendiri ada proses pengadilan rohani namanya, pengadilan hati nurani itu, dan tidak bisa dibohongi. Nanti saksinya ada di dalam diri kita sendiri. Jaksa penuntut umumnya ada dalam diri kita sendiri. Polisinya ada dalam diri kita sendiri. Hakimnya ada dalam diri kita sendiri. Dan sidangnya sangat singkat sekali, langsung ketok palu, ya, karena semuanya sudah berada di sana dan tidak ada yang bohong, semuanya jujur. Ya. Hukumannya bervariasi, tok palu, stroke. Hukumannya Anda dihukum minum racun. Lalu eksekusinya gimana? Diserahkan kepada dirinya sendiri. Dia akan berangkat ke pasar beli racun tikus. Waktu beli nawar lagi harganya. Lalu minum sendiri. Ada lagi tok palu, gantung diri. Eksekusinya sendiri. Beli tambang sendiri. Dibikin kolong, diikatkan di suhunan, membawa meja, bawa kursi, dimasukkan ke leher, mejanya kursinya dijejak sendiri. Dan sangat singkat sekali. Ketok palu, masuk sel. Ibu-ibu tahu,
selnya sebesar apa? Lebih kecil dari badanmu. Kalau di kantor polisi berapa ukurnya? 2x2 ya? Masih bisa selonjor, Bu. Masih bisa selonjor, masih bisa tiduran, 2x2 mah. Tapi begitu sel yang disiapkan oleh pengadilan rohani lebih kecil dari badanmu, sehingga buat bernapas saja sesak. Itu karena dosa-dosa yang kau lakukan. Sebelum di akhirat engkau sudah disiksa dengan dosa-dosamu itu. Ini nyata dan bisa kita buktikan bahwa dosa-dosa yang kau lakukan membawa siksa. Tapi kebaikan-kebaikan yang kau lakukan akan membahagiakan dirimu sendiri. Itu ini real, bisa kita buktikan sekarang. Kalau akhirat nanti saya tidak bisa membuktikannya. Yang saya belum mati kok, masih hidup. Ya kan? Dan saya belum pernah mengalami mati kok. Macam itu. Jadi artinya semacam itu. Oke. Anyhow, andaikan pendapat-pendapat yang mereka katakan bahwa surga neraka adalah mimpi, nggak ada masalah bagi saya. Mimpi, nggak ada masalah. Nih, Kang Imam Syafi'i. Anda mimpi dikejar-kejar macan. Begitu bangun badannya berkeringat, menggigil. Capek nggak dikejar macan tuh? Ya sudah, kalau salamannya gimana? Kalau masalah. Iya. Itu. Kemudian lagi, mumpung ingat. Ini ayat Al-Quran menceritakan tentang surga begitu sangat mendetail sekali. Ya, dan kita kadang-kadang salah menerangkan. Tolong Pak Kiai jangan terlalu letterlek seperti itu. Karena ini adalah asumsi, ya persepsi masyarakat Arab pada zaman itu. Ya, jadi ketika di surga dijanjikan hurun ain, ya, maksuratun fil khiyam, ya, bidadari-bidadari yang cantik cerita yang dikurung dalam kemah-kemah. Bu, boro-boro kemah di hotel aja digerebek kok. Nah iya. Sekarang orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah menopause, yang sudah kena penyakit gula dan sebagainya, sudah kolesterol nggak ada. Saya kira nggak tertarik dengan itu. Ya. Diterangkan di surga tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di surga nanti sungai-sungai mengalir, ya kan gitu, abadi di dalamnya. Itu kan cerita untuk orang Arab yang kering kerontang, gak ada sungai. Orang Indramayu ketakutan. Ada kadang banjir maning sam kan emang. Itu persoalannya. Jadi muttaqina alal araiki muttaqi yatufu alaihim wildan mukhalladin. Itu cerita duduk. Itu kan imajinasi orang Arab menjadi raja kaya yang duduk bersandar dengan bidadari-bidadari. Itu kan imajinasi. Iya, dengan sungai arak, sungai segala macam. Ini nggak usah letterlek. Kita tentu poin saja, substansinya yang penting. Bahwa surga adalah tempat kenikmatan. Ketika aku tahu engkau doyan lagu Tarling, kujanjikan bahwa surga mau Tarling apa aja ada lah. Yang Anda suka cewek, saya katakan ya kecil itu mah. Ya, Monica Lewinsky mah. Elizabeth Taylor nggak apa-apanya, itu babunya bidadari itu mah. Ya, lebih dari itu semuanya. Ya, saya akan ceritakan kalau memang dia ada orang hiperseksual, saya akan ceritakan. Satu orang laki-laki bidadarinya 40. Satu bidadari punya setapnya 70. Satu setap punya pengawalnya 4. Jadi ditidurkan berbaris semuanya, terus dia glundung. Ya sekalian aja ngayalnya. Jangan palang-palang kan gitu. Ya seperti itu. Jadi
situ hal-hal yang sebetulnya kita harus mencermatinya. Likuli maqamin maqalun, itu persoalannya. Ya, walhasil artinya bahwa nanti saya mau cerita, ada seorang perempuan mu'alafah masuk Islam, suaminya agama Islam, masuk Islam. Dia beragamanya baik, ya, belajar sholat, zikir segala macam. Oleh suaminya juga diajak pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim gitu. Pada suatu hari menghadiri majelis taklim, kiainya berjanji bahwa bagi orang-orang yang saleh, yang bertakwa, yang beriman, nanti akan masuk surga, dan satu orang itu akan diberi jatah 40 bidadari. Ini seorang mu'alafah ini melotot aja 40. Temen. Satu aja saya nggak tahan, mau disaingi 40 orang gitu. Akhirnya berdoalah dia, ya Allah, mudah-mudahan suamiku jangan masuk surga. Makasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Apapun yang telah disampaikan di dalam video tadi, semoga menjadi wawasan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dan menambah keyakinan kita dalam menunaikan segala perintah-perintahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.